kenapa sih lebih banyak Kristen kan gitu. Nih. Ini dia. Markus 3:27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumah itu. Rupanya di Bibel diajarkan tata cara merampok yang benar. Pantaslah kata Mil, atau banyak Kristen masuk penjara. Coba, ini kan tata cara merampok yang benar ini. Makanya aku bilang tadi TikTok, pelaku tuh tanya dulu dia baca Bibel apa baca Quran itu. Kalau orang polos ini baca Bibel ini TikTok kan tengoknya gini, oh cara merampok kayak gitu, diikat dulu orang isi rumah itu kan gitu. Nah kan, makanya aku bilang, aku kalau dikasih kesempatan mendatangi tersangka, aku tanya itu apa yang kau baca, Bibel atau Quran? Pasti dijawabnya Bibel. Coba lah, masa Tuhan ngajarin merampok? Ini TikTok gimana tanggapanmu TikTok? Diajarin merampok loh. Tata cara merampok yang baik dan benar sesuai dengan SOP. Yang ngajarin ini siapa coba lah TikTok? Yang ngajarin tata cara merampok yang benar, yang baik dan benar sesuai dengan SOP siapa yang ngajarin? Itu di dalam Markus 3:27. Nggak tahu nggak tahu juga lah kalau masalah kayak gitu, nggak tahu juga aku masalahnya. katanya jadinya bingung juga akunya kalau masalah bukan itu. Bukan katanya, ini data loh, Bibel kau ini loh. Cocok nggak di dalam kitab suci ada ajaran kayak gini? Cobalah TikTok, cocok nggak? Kalau kau pikir aku bohong, kau buka Bibelmu, buka Markus 3:27. Cocok nggak? Mungkin masuk akal nggak? Ya jarang-jarang juga aku buka-buka Bibel. Ini kan aku sudah bukakan samamu TikTok. Saya tanya ke kamu, masuk akal nggak ketika yang dikatakan kitab suci ya ada ajaran merampok seperti ini tertulis di dalam kitab suci itu? Masuk akal nggak menurutmu ini adalah firman Tuhan? Masuk akal nggak? Ya. Enggak, saya tanya, masuk akal nggak ini kalau dikatakan kitab suci? Masuk akal nggak? Pantas nggak dikatakan kitab suci? Ya itu kalau kayak gitu mah nggak pantas sebenarnya. Nggak pantas. Tapi nggak bisa. Aku bukan jarang Bibel. Aku Kristen itu karena keturunan jadinya belum tahu itu. Jadinya pengen tahu itu agama mana gitu yang paling benar gitu kan. Nggak pantas gitu loh. Makanya gini Tito, aku yakin kau masih Kristen karena kau nggak membaca Bibel. Gitu loh. Tapi ini ajaran kasih dalam Islam ini. Ini. Aku kasih kamu datanya. Nggak ada yang kayak gitu di dalam Al-Quran tuh nggak ada. Boleh tunjukin nggak kalau emang Islam itu benar-benar agama yang benar gitu, dalilnya gitu. Ini ya, bentar ya. Masalahnya Tuhan kami itu sering dihina gitu. Iya, yang menghina Tuhan kalian siapa? Ya? Yang menghina Tuhan kalian siapa? Iya, kalau saya lihat situ banyak yang ngatain Tuhannya bisa mati lah, bisa BAB lah, bisa ini itu. Kok itu hina sih? Kok itu kok katakan hina? Yes. Sekarang saya tanya, Ya, manusia sama bisa aja mati hina. nggak? Nah, manusia bisa mati nggak? Ya
manusia semuanya pasti mati, Bisa mati nggak? tapi kan hidup lagi. Saya tidak tanya hidup Ya, lagi. Bisa mati nggak? Bisa mati, bisa. Nah, bisa mati. Jasadnya Nah, jadi mati. Yesus mati nggak? Kalau Yesus itu diangkat lagi, Saya tidak tanya Tidak, diangkat. Saya tanya dia mati nggak? ya mati jasadnya. Nah, jadi waktu dia mati ini dia manusia atau Tuhan? Yaitu Roh Kudus. Itu rohnya beda sama manusia, itu nggak sama. Itu di dalam rohnya itu ya Tuhan, bukan roh, nggak sama kayak manusia. Setahu Di mana? saya Di mana tertulis penjelasanmu tadi, TikTok? itu kalau masalah penjelasan kayak itu saya kurang paham. Ya, Saya mah jadi- kata-kata pendeta aja kalau hari ini. Nah, berarti imanmu itu berdasarkan doktrin belaka. Gitu loh. Yesus itu manusia. Setiap ayat membicarakan tentang Yesus disertai dengan kata manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan itu bukan manusia. Orang lain raja pun dia manusia kok. Coba Lukas 1:31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang lain tuh orang. Hendaklah kau namai dia Yesus. Gak ada penjelasan dalam Bible dikatakan rohnya itu roh Tuhan. Hakikatnya itu adalah Tuhan. Gak ada. Kalian itu menambah-nambahinya gitu loh. Makanya saya bilang ya, iman kalian itu iman Kristen ya, yang membantah kalian itu bukan kami, tapi Bible kalian. Kalian itu sedang bergulut, berdebat, bantah-bantahan bukan dengan kami, tapi dengan Bible kalian. Contoh yang saya sampaikan tadi dalam Lukas 1:31. Malaikat mengkabarkan kepada Maria dia akan melahirkan orang. Orang itu namanya Yesus. Sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan atau orang? Ya Tuhan. Nah, berarti yang saya tanya lagi, yang benar mana Bible atau kamu? Yang benar Masalahnya mana? saya ini kalau baca-baca Bible itu ya katanya Markus, katanya Paulus, kata ini, kata itu, jadinya saya malah bingung juga sama Bible saya. Ya memang bingung lah. Jangankan Anda, aku pun dulu bingung sama Bible. Tapi ketika aku bacanya, ya dulu pun aku bingung dengan iman Kristenku. Tapi ketika aku membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, aku nggak bingung lagi. Aku nggak bingung lagi. Apa yang kudapati, ternyata Kristen itu bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus itu tidak kenal iman Kristen. Bahkan Yesus tidak mengenal konsep iman dari Kristen. Apa yang kuimani selama ini itu hanya doktrin yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja dengan mengatakan Yesus Maha Kuasa, sementara Yohanes 5:30 dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan Yesus itu Tuhan, sementara Yohanes 17:3, Yohanes 5:37 mengatakan dia utusan. Dengan mengatakan dia mati menebus dosa, sementara tidak ada narasi di Bible Yesus mengatakan dia akan lahir lalu mati untuk menebus dosa. Banyak gitu loh. Makanya saya bilang kalau orang itu ada teman-teman Kristen baca Bible, nggak mungkin dia tetap menjadi Kristen. Nggak mungkin. Semua itu ada datanya gitu. Berarti menurut Bapak ini apa, kalau agama itu kan nggak cuma Kristen, Islam, pasti ada yang lain kan, ada Hindu, Buddha, Katolik, terus Konghucu atau apa itu. Itu yang paling benar itu agama apa, Mang Nyaos? Din yang benar berdasarkan kitab sucinya sendiri ya itu adalah Islam. Contoh, ini aku coba kaji serius sama kamu ya. Di mana ayat-ayat seperti ini di dalam Bible itu nggak ada TikTok. Ini contohnya. Kita mulai dari Ali Imran ayat 19. Ali Imran ayat 19. Ah, ini. Ini.
Ali Imran ayat 19. Coba tunjukin dalilnya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Itu kan menurut Islam, itu kan Ya, ya itu Bentar dulu, ini mau menurut Islam iya, ini itu kan mau aku komparasi. bahasa Ini Arab. mau aku komparasi. Ini mau aku komparasi. Ya, ini menurut Islam. Makanya aku bilang tadi kan, benar tidaknya imanmu, tolak ukurnya adalah kitabmu. Kitabmu kan Bible, kitabmu Quran. Ini tidak aku katakan benar-benar Kristen, tidak. Masing-masing kitab kita. Di sini dikatakan dalam Al-Quran, agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Sementara ayat seperti ini tidak ada di dalam Bible. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible dikatakan ajaran yang benar, ajaran yang diridhoi, ajaran yang diberkati oleh Yesus itu adalah Kristen. Gak ada. Gak ada. Gitu loh. Tidak ada yang seperti ini gitu loh. Terus yang kedua, kita buka di ayat 85-nya. Ayat 85-nya kita buka nih. Nih. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ayat seperti ini juga tidak ada di Bible, di mana dikatakan siapa yang mencari selain Kristen atau selain pengikut Kristus, sekali-kali agamanya tidak akan diterima oleh Yesus, bahkan oleh Bapa. Tidak ada. Nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Tidak ada ayat seperti itu. Malahan yang ada kebalikannya. Yesus itu mengusir orang-orang yang memanggil dia itu Tuhan. Kau panggil dia Tuhan, dikatakan itu adalah kejahatan bagi Yesus. Ini ayatnya. Nih. Yesus itu benci loh sama Kristen. Dia nggak mau dia dipanggil Tuhan ini nih. Matius 7:22-23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang diusir Yesus siapa di sini? Yang memanggil Yesus Tuhan atau yang tidak panggil Yesus Tuhan? Jawab itu TikTok. ya itu siapa itu yang ini yang ngomong itu? Yesus, kan tinta merah. Ini perkataannya Yesus. Siapa yang diusir Yesus dan dikatakan Yesus melakukan kejahatan? Siapa? Yang manggil dia Tuhan atau berarti tidak? para pengikut, berarti para pengikutnya. Enggak, yang saya tanyakan, yang diusir oleh Yesus, yang manggil dia Tuhan atau bukan? Hah? Iya. Yang manggil dia Tuhan kan? Iya kan? Iya. Yang manggil dia Tuhan. Oke, yang manggil Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Yang manggil Tuhan ya kami Orang Kristen kan? Iya kan? iya. Berarti yang diusir Yesus Islam apa Kristen? Makanya saya jadi ini Bang bingung kalau itu ya. Aku mencerminkan imanmu tidak berdasarkan Islam loh, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak, tapi berdasarkan perkataan dari Yesus itu sendiri yang tertulis di dalam Biblemu, gitu loh. Ini kita buka lagi nih. Kalau di dalam Bible itu dikatakan Yesus itu menyatakan dirinya itu utusan, bukan Tuhan. Ini lagi lebih cocok lagi nih di dalam mana itu ya? Lukas 22 nomor Lukas 22 nomor 56 ya. 22 nomor 46 ya. 46.
Iya, Lukas 22 nomor 46 ini nih. Ini. Ini. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Ini biar jelas aja, kita baca dari nomor 40 lah ya. Nanti kau tanya siapa itu, biar kau usah bertanya lagi kau itu siapa. Ini. Setelah tiba di tempat itu, ya, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini kata Yesus ini ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jika Yesus Tuhan, apakah pantas dia berdoa kepada Bapa? Mungkin nggak? Logika nggak? Ya. Tuhan itu berdoa kepada Tuhan? Nggak logika kan? Nggak logika. Yang ketiga, 43-nya nih. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Cobalah. Malaikat memberikan kekuatan kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Tapi waktu saya di gereja itu, kalau hari Minggu ke gereja itu nggak pernah dilajen kayak gitu loh. Pasal kan ketuhanan semua isinya. Karena gereja dan juga pendeta berupaya menipumu. Aku dulu kayak kau juga TikTok. Aku merasakan hal yang serupa kayak kau dulu. Makanya aku bilang tadi kan, kalau kau nggak baca Bibelmu, kau nggak kenal Yesus. Kau nggak tahu ajarannya Yesus. Supaya kau tahu, kau baca Bibelmu. Maka ini aku baca lanjut lagi ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Cobalah. Tuhan ketakutan. Sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Keringat dingin Tuhan, cobalah. Lalu ia bangkit dari doanya, berdoa dia, dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya, ini kata Yesus lagi ya, kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Murid-muridnya disuruhnya berdoa, tidak disuruhnya meminta kepada Yesus. Malah Yesus menyuruh murid-murid itu berdoa kepada Tuhan. Tapi yang dilajarin ke kami itu pendeta itu, tapi yang dilajarin pendeta waktu hari Minggu itu disuruh berdoanya ke dia, ke Yesus. Ya, kata pendeta suruh berdoa kepada Yesus. Kata Yesus berdoa itu kepada Tuhan, kepada Bapa. Sekarang saya tanya sama TikTok, ya, omongan siapa lebih kamu percaya? Omongannya Yesus atau omongannya pendeta? Kata pendeta, katanya Bapak itu ya Yesus, berdoanya sama Yesus itu. Nah, setelah aku kasih samamu Lukas 22 nomor 40 sampai 46, apakah Yesus itu adalah Bapa? Setelah aku tunjukkan samamu tadi Lukas 22 katanya 40 sampai 46 tadi, apakah Yesus itu adalah Bapa? Ya Bapak, ya diri Yesus itu. Diberkat sila Bang Regar. Tunggu gini tetap. Coba kau tanggalkan dulu doktrinmu. Ya, aku di sini tidak berupaya menipumu atau membodohimu. Karena aku berkata berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab sucimu, dalam Bibelmu. Berdasarkan Lukas 22 yang kubaca tadi, ketika Yesus itu berdoa kepada Bapa, apakah Yesus itu adalah Bapa? Coba jawab TikTok, pakai logika saja, tanggalkan dulu doktrinmu. Coba. Ya itu Tuhan Bapak ya di surga, masih di surga itu. Enggak, saya enggak tanya itu. Yang saya tanyakan, ketika Yesus itu berdoa meminta kepada Bapa, kepada Tuhan Bapa, ya, apakah Yesus itu
apakah Yesus itu juga Tuhan? Ya, utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Seorang utusan bukanlah dia sendiri yang menjadi seorang utusan, bukan yang diutus, betul? Bukan pengutus, betul? Ketika contoh gini analoginya, ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto mengutus si TikTok, apakah TikTok itu adalah Bapak Prabowo? Ya bukan. Bukan. Maka benarlah Yesus itu utusan. Dia manusia biasa. Dia bukan Tuhan karena Yesus sendiri pun bertuhan. Matius 11 nomor 25. Tengok nih. Bacanya lagi. Matius 11 nomor 25. Ini pelajaran kayak gini ini nggak dapat TikTok di gereja. Aku yakin itu. Makanya enak kali lah kalian sudah ada apologet ini membacakan Bible kalian. Kalau enggak, aku dulu kalau tahu aku apologet ini udah syahadat duluan aku kemarin itu. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku Yesus bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, kata dia. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, siapa yang Tuhan? TikTok, siapa yang Tuhan? Bapak itu Allah. Bapak, oke. Bapak Allah. Iya, Bapak. Ketika Yesus berdoa kepada Bapak Tuhan langit dan bumi, apakah dia juga Tuhan? Ya, dia utusan Tuhan yang diutus buat Nah, ini, dan dia menebus dosa. Iya, karena dia adalah utusan, berarti dia bukan Tuhan, betul? Betul? Ya, betul. Betul. Dan ketika pun kau fahami dia sebagai utusan, oi. Gimana? Berarti Tuhannya banyak, berarti Islam punya Tuhan sendiri. Kami Tuhan. Cair dong, diberkati anak-anakmu Bang Reza. Makanya saya butuh pencerahan ini, butuh. Oke, jadi gini TikTok ya. Jadi gini bingung nyari Tuhan kami itu yang mana? Iya, gini TikTok. Tuhan itu tidak banyak. Tuhan itu satu. Tuhan yang disembah oleh Yesus itulah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Mana buktinya? Nih. Markus 12:29. Aku kasih kamu data lagi. Markus 12:29. Bentar ya. Nih, apa kata Yesus di sini? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah wahai orang Israel. Dia diutus hanya untuk orang Israel memang. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Yesus menyembah kepada Tuhan Allah yang Esa. Bagaimana dengan Islam? Kita buka dalam surah Al-Ikhlas. Tapi kalau Tuhan nih, katakanlah Nabi Muhammad SAW, dialah Allah yang Maha Esa. Sama, gitu loh. Terus ini lagi tengok Matius 26
Ya, dia menyembah kepada Tuhan Allah yang Esa ya. Terus bagaimana cara Yesus menyembah Tuhannya? Tengok nih. Matius 26 nomor 39. Ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu padaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Di sini jelas dikatakan, Yesus itu sujud berdoa. Sujud dia beribadah kepada Tuhannya. Bagaimana dengan peribadatannya Kristen? Kita buka. Ingat ya, Yesus tadi sujud ya. Nih. Ini. Bentar ya. Akhiri ibadah dengan penuh sukacita. Tapi itu di gereja mana itu Bang, beda sama tempat gereja kami. Kalau tempat kami nggak kayak gitulah. Apa? Masalah. Itu di gereja mana itu kok kayak gitu ngawur? Kalau tempat kami mah yang enggak lah. Iya, intinya apakah kamu di gereja nyanyi-nyanyi? Hah? Iya. Nyanyi persembahan, tapi kan nggak kayak gitu. Yang anaknya rewel, coba. Ini. Sekarang lihat ini. Ya, ini sekarang ini lihat nih. Akhiri ibadahnya. Sholat itu wajib, teman-teman. Bentar ya. Viral di media sosial. Sholat, tapi pikiran melayang. Jawaban Rasul. Islam ya. Itu ngapain tuh Bang kayak gitu? Sekarang saya tanya, dari kedua video tadi, tata cara beribadahnya Kristen dengan Islam dalam kondisi sujud, sementara Yesus dalam Matius 26 dalam Matius 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 arti ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus yang telah kau utus. Hidup yang kekal yang diajarkan oleh Yesus, dijanjikan oleh Yesus, itu mengarah kepada siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Hah? Siapa? Islam apa Kristen? Yang memandang Yesus utusan Islam apa Kristen? Islam. Itulah yang menjadi salah satu alasan yang terkecil kenapa aku tinggalkan Kristen dan aku masuk ke dalam Islam. Iya, alasan yang sederhana. Ketika aku membaca Bible, sekarang saya tanya, di dalam Lukas 4 nomor 1 sampai 10 dikisahkan Yesus itu berpuasa. Tahu nggak? TikTok. Tahu nggak Yesus itu pernah berpuasa? Dikisahkan dalam kitab Lukas 4 dan Matius 4. Belum pernah Bang, belum pernah dilajen kayak gitu tentang puasa. Iya. Itu katanya kalau Kasih masalah informasinya puasa ya.
ini Aku kasih si Tito informasinya. katanya Dalam Matius buat agama 4, Islam gitu. iya, dalam Matius 4 dan Lukas 4 dikisahkan Yesus itu berpuasa. Dalam kondisi berpuasa dia dicobai oleh iblis. Sekarang saya tanya, yang melaksanakan puasa setiap tahunnya, ya, setiap tahunnya, Islam apa Kristen saat ini? Yang ada ibadah puasanya setiap tahun, Ya, Islam Islam. apa Kristen saat ini? TikTok. Islam. Islam. Yesus tadi mengatakan dalam Markus 12:29, hukum yang utama Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang menyatakan Tuhan itu Esa, Islam apa Kristen saat ini? Ya Kristen ya Islam ya semua agama pasti bilangnya ini Tuhannya satu, nggak lebih. Oke, nggak bisa. kita uji. Jika Kristen mengatakan Tuhannya satu, Yesus itu Tuhan bukan dalam iman Kristen? Tapi kalau menurut Kristen itu dia bilangnya Tuhan tuh. Tuhan. Yesus Oke. itu Tuhan itu. Makanya Yesus saya itu Tuhan kan kata Kristen makanya kan? saya Ya, oke. bingung. Makanya Ya, Bapak itu Tuhan nggak dalam iman Kristen? ya melekat, katanya melekat jadi satu, itu nggak bisa Itu katanya kan, katanya. Penting dalam iman Kristen, Bapak itu Tuhan kan? Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan nggak dalam iman Kristen? nggak tahu juga itu Roh Kudus itu ya katanya ini jadi satu sama Yesus katanya. Iya, Jadi sama-sama satu, Tuhan, itu kan? dipisahin. Makanya bingung Ya, tuh. sama-sama Tuhan kan? Iya. Oke, Tuhan. Sementara Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Tidak ada penjelasan Yesus mengatakan Tuhan itu Esa, tapi tiga dalam satu. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tidak ada. Putus kalimat dia mengatakan, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Habis. Tidak ada kalimat yang lainnya. Sementara teman-teman Kristen mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Lalu umat Islam mengimani Tuhan Allah itu Esa, yang selaras dengan ajarannya Yesus ketika menyampaikan Tuhan Allah itu Esa. Islam atau Kristen di saat sekarang? TikTok. Ya Islam ya Kristen. Islam. Jadi ajaran yang benar menurut Yesus di zaman sekarang Islam atau Kristen? Kalau dulu nggak tahu juga Bang, kalau dulu tuh Sekarang saya kita sudah ke panjang situ. lebar. Kita sudah panjang lebar tadi lo berdiskusinya. Saya udah paparkan panjang lebar tadi data kepadamu. Bagaimana ajarannya Yesus, bagaimana ajarannya Islam, dan bagaimana ajarannya Kristen. Dari data yang kita tunjukkan tadi, dari diskusi kita tadi, ya, menurut kamu, ya, ajaran yang benar menurut Yesus di zaman sekarang Islam atau Kristen? Ya kalau sekarang pasti Islam, tapi kan kalau dulu Islam. kan belum kan kalau dulu belum ada Islam, kalau dulu katanya Islam belum ada dulu. Kata Berarti siapa? Kata Ya. siapa Islam itu belum ada sejak dulu? pas waktu saya ini ke Makanya gereja saya itu, bilang gini Kak. Coba ke depannya kamu pilih-pilih informasi. Mana informasi yang menipumu, mana informasi masuk ke dalam bab ilmu. Coba kau lakukan apa yang kulakukan dulu TikTok. Kalau kau memang adalah orang-orang yang berupaya mencari kebenaran yang sejati, apa yang kau lakukan? Baca Bibelmu dari Kejadian sampai Wahyu. Cukup fair aku kan TikTok. Aku nggak suruh kau baca Quran kan? Hah? tapi Kamu aku suruh baca boleh Quran, kau baca Bibel? ya saya nggak suka semuanya, saya nggak suka baca-baca sih.
Nah, itu susahnya ketika kau tidak suka membaca dan kau nggak suka baca. Oke, kau nggak suka baca. Tapi ketika ada orang yang membacakan kepadamu Biblemu, kau juga nggak suka. Itu yang susah. Kau lebih suka narasi orang, narasi pendeta yang tidak selaras dengan Biblemu. Ketika dia mengatakan sesuatu tidak ada datanya. Ketika pendetamu mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah dia pernah memberikan data dalam Bible? Ya, dia megang kitab itu katanya kitab dari Tuhan katanya. Ya nggak ada data dari Bible. Tidak ada Yesus pernah mengakui, menyatakan dirinya Tuhan, itu tidak pernah ada. Ya, itu hanya doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja. Saya boleh bertanya lagi nggak bang ini bang? Boleh bertanya nggak bang? Ya. Aku, bang? Ya coba silakan. Ya kan Islam itu kan Tuhannya juga Allah itu kan ya. Ya Allah. Tapi kenapa kok sampai sekarang itu Tuhannya tuh kok nggak ada gitu, maksudnya nggak berwujud gitu, nggak nampakkan diri gitu kan ke dunia. Walaupun cuman sebentar gitu, biar orang-orang lain tuh tahu gitu kalau Tuhan kami itu gitu, semuanya itu gitu, nyembahnya harus itu Pak, nggak sama Tuhan Saya jawab ya. lain gitu. Saya jawab ya. Oke. Sekarang kamu di dalam ruangan atau di luar ruangan TikTok? Ini saya lagi di ruang tamu, lagi ngopi, lagi rebahan. Oke. Kamu bisa memandang keluar nggak melihat sinar matahari? Ya, Bisa nggak pandang keluar? Bisa saya matahari. Iya. Hah? Mendung tapi di sini posisinya di sini mendung. Oke, ini saya tunjukkan nama sinar ini. Nah ini, yang kau pandang saat ini sinar matahari atau matahari? Ya itu sinarnya itu bang, mataharinya. Sinarnya. Yang kau pandang adalah sinarnya, bukan mataharinya kan? Ya. Nah, kenapa kau percaya? tapi- Lantas, gini, sedikit lagi bentar. Lantas, ketika kau cuma memandang sinar matahari, tak pernah mampu memandang matahari, kenapa kau percaya ada matahari? Karena ada terangnya. Karena dia wujud kan, dia kelihatan, itu emang kan namanya matahari, ya itu matahari. Loh, tadi kan tadi kau sudah akui bahwasanya yang kau lihat itu sinar bukan mataharinya. Kapan pula kau ngelihat matahari, kapan? Kapan kau nengok matahari? Saya udah tunjukkan tadi, yang kau lihat itu sinarnya atau mataharinya? Sinarnya, kau bilang. Kau hanya melihat sinarnya. Kenapa kau percaya ada mataharinya? Karena ada sinarnya. Begitu juga dengan Allah. Allah yang menciptakan alam semesta termasuk matahari. Memandang ciptaannya saja matahari kau tak mampu. Bagaimana mungkin kau bisa memandang Allah? Ya, analogi kedua, kau punya akal, tapi bisa nggak kau lihat akalmu? Nggak bisa. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Tapi kau bisa meyakini sesuatu yang tidak terlihat itu ada dari mana? Dari sifat dan juga perbuatannya. Adanya alam semesta ini, adanya bumi, langit, gunung, bintang dan bulan, itu membuktikan adanya Allah. Adanya yang membuatnya, ada yang menciptakannya. Di dalam Al-Quran, Allah mengklaim dirinya yang menciptakan alam semesta, termasuk apa yang terkandung di dalamnya. Untuk mematahkan narasi itu, hadirkan dulu satu makhluk yang menyatakan dirinya sudah ada sebelum alam semesta ada. Terbantahkan iman Islam. Jangan kau berupaya meyakini sesuatu, ya, memiliki keimanan Tuhan itu harus terlihat. Yesus aja mengatakan dalam Yohanes 5:37 tadi, Tuhan itu nggak terlihat. Yohanes 5:37.
Yesus saja bilang Tuhan tidak terlihat. Yang terlihat itu bukan Tuhan, itu begal. Nah, nih, Katanya ini terbang-terbang melayang tuh. nih. Ini perkataan Yesus ini, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sekarang saya tanya sama si TikTok, ya, berdasarkan penjelasan Yesus dalam Yohanes 5:37 ini, Tuhan itu terlihat